Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sumarni dengan NIM 22021050171 akan mempresentasikan proposal akhir saya yang berjudul Rencana Strategis Pengembangan Startup EdTech Study Kits Perusahaan Aplikasi Interaktif Berbasis Game untuk meningkatkan minat belajar anak. Baik, untuk latar belakangnya, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara anak-anak belajar, mendorong perlunya solusi pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Menurut Fadila et al. 2023, metode konvensional seringkali tidak mampu menarik minat belajar anak, padahal masa usia dini adalah fase penting dalam perkembangan kognitif mereka. Pendekatan learning by playing terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan anak dalam proses proses belajar. Adapun rumusan masalahnya yang pertama itu adalah bagaimana membentuk struktur organisasi dan sistem operasional yang mendukung pertumbuhan dan inovasi. Kemudian yang kedua itu bagaimana membangun keunggulan kompetitif di tengah persaingan aplikasi edukasi digital. Dan yang ketiga itu bagaimana study kits beradaptasi terhadap dinamika eksternal seperti perkembangan teknologi dan regulasi. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama itu untuk membentuk struktur organisasi dan sistem kerja yang efisien dan inovatif. Yang kedua, untuk membangun keunggulan kompetitif berbasis konten, fitur, dan branding produk. Yang ketiga itu untuk menyusun strategi adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Eh, Kemudian kita masuk ke perencanaan bisnis dan organisasi teknologi. Yang pertama itu ada visi dan misi perusahaan. Yang pertama itu visi untuk menjadi pelopor dalam pengembangan teknologi edukatif interaktif berbasis permainan atau game-based learning yang menyenangkan, inklusif, dan mendukung peningkatan minat belajar anak-anak di seluruh Indonesia. Kemudian misinya itu ada 4. Yang pertama untuk mengembangkan aplikasi edukasi digital yang adaptif terhadap gaya belajar anak usia dini. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan akses pendidikan yang merata melalui solusi teknologi berbasis mobile. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dengan pendidik, psikolog anak, dan pengembang teknologi untuk memastikan kualitas produk. Yang terakhir itu untuk membangun komunitas belajar digital yang aman dan menyenangkan untuk anak-anak dan orang tua. Adapun analisis SWOT-nya, yang pertama itu untuk strengths atau kekuatan. Study Kids ini unggul dengan pendekatan game-based learning yang meningkatkan motivasi belajar anak, di mana yang di dalamnya itu terdapat konten edukatif yang sudah terstruktur dan sesuai dengan kurikulum nasional, serta fleksibilitas akses di berbagai pengguna digital. Yang kedua itu untuk weakness atau kelemahannya itu terdapat keterbatasan dana yang membatasi inovasi dan promosi. Yang ketiga itu opportunities atau peluang, di mana digitalisasi pendidikan yang pesat meningkatnya kesadaran pendidikan anak sejak dini dan potensi kerjasama dengan sekolah membuka peluang pertumbuhan study kids di pasar edtech. Kemudian terakhir itu threats atau ancaman, dengan adanya persaingan yang ketat dengan aplikasi edukasi lain, isu perlindungan data anak, serta resiko kebosanan pengguna jika tidak ada inovasi konten secara rutin menjadi tantangan utama dalam pengembangan aplikasi ini. Kemudian berikutnya itu ada struktur organisasi dan tim manajerial. Terdapat beberapa kedudukan di sini. Yang pertama itu ada Chief Executive Officer atau CEO, kemudian ada Chief Technology Officer atau CTO, ada Chief Content Officer atau CCO, ada Marketing dan Partnership Manager, ada Chief Financial Officer atau CFO, ada Customer Support dan Feedback Officer, dan ada tim pendukung lainnya. Kemudian untuk model bisnis yang digunakan pada pembangunan perusahaan ini, yang pertama itu model ini mengadopsi kerangka bisnis model model Canvas atau BMC yang mencakup 9 elemen utama. Yang pertama itu ada customer segment, ada value proposition, ada channels, customer relationship, revenue stream, key research, key activities, key partnership, dan customer structure.
Kemudian untuk layanan teknologi informasi yang TI yang digunakan itu, infrastruktur TI itu dirancang berbasis cloud computing untuk mendukung skalabilitas dan fleksibilitas penggunaan. Nah, beberapa layanan utama yang disediakan itu ada beberapa yang diantaranya itu ada platform mobile cross platform, ada data analitik dan AI personalization, ada gamifikasi dan multimedia, ada dashboard pemantauan dan ada keamanan data. Kemudian kita masuk ke perencanaan implementasi teknologi. Untuk kebutuhan teknologinya ini di sini sudah mencakup hardware dan softwarenya juga. Nah, di sini ada beberapa komponen seperti platform pengembangan, backend server, database, cloud storage, konten manajemen sistem, layanan analitik, keamanan aplikasi, versi beta dan uji coba serta tool kolaborasi tim. Kemudian untuk manajemen proyek dan tahapan implementasinya, ini insya Allah itu akan diimplementasikan itu dalam kurun waktu 12 bulan dengan beberapa tahapan yaitu perencanaan awal, design and prototyping, pengembangan inti, integrasi and uji coba, peluncuran beta dan evaluasi dan iterasi. Kemudian untuk estimasi biaya dan analisis ROI-nya ini bisa dilihat komponen-komponen biaya dan estimasi yang digunakan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada pengembangan aplikasi atau SDMN tools ini digunakan sekitar 150 juta. Kemudian infrastruktur TI seperti server and cloud itu sekitar 50 juta. Produksi konten atau desain and audio itu sekitar 70 juta. Ada pemasaran dan kemitraan itu sekitar 30 juta. Operasional dan legalitas sekitar 20 juta, kemudian total biaya 320 juta, target pendapatan tahun pertama itu 720 juta. Nah, untuk ROI-nya itu kita bisa dapatkan dengan cara eh, mengurangkan target pendapatan tahun pertama dengan total biaya, kemudian dibagi total biayanya, dan itulah ROI-nya. Kemudian terakhir itu ada analisis resiko dan mitigasi. Untuk resiko teknis ini dapat kita cegah dengan melakukan pengujian menyeluruh, monitoring real time, dukungan teknis 24 jam, dan backup otomatis. Kemudian untuk ketidaksesuaian produk itu bisa dimitigasi atau dicegah dengan menggunakan metode Agile, usability testing, dan adaptasi berdasarkan feedback pengguna. Kemudian persaingan pasar itu kita bisa mitigasi dengan fokus pada keunikan produk, kemitraan strategis, dan digital marketing. Terus untuk resiko keamanan data itu kita perlu melakukan inskripsi data, patuhi regulasi Undang-Undang PDP, audit rutin, dan autentikasi 2FA. Kemudian untuk resiko finansial itu kita bisa lakukan validasi pasar, diversifikasi pendapatan, dan kontrol arus kas. Kemudian untuk resiko SDM dan operasional itu kita bisa lakukan rekrutmen spesialis, pelatihan internal, dan sistem intensif. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu Study Kids adalah solusi digital interaktif untuk pendidikan anak yang menggabungkan pembelajaran dan permainan. Dengan strategi bisnis terukur, pendekatan agile dan konten berbasis kurikulum, aplikasi ini siap menjawab kebutuhan anak-anak masa kini. Mungkin itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.